wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randita Tiara Putri dari kelas 8C dan rekan saya, Nama saya Kaleksa Dwi TK Jaya dari kelas 8C. kami dari SMP Negeri 34 Surabaya akan menceritakan tentang dongeng, legenda, Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Sehari-hari, ia bekerja di ladang dan sesekali ia mencari ikan di dekat gubuknya. Pada suatu hari, Toba ingin memancing sepulang dari ladang. Ia berharap ingin mendapatkan ikan yang sangat besar. Dan terpenuhilah harapannya itu. Betapa gembiranya ia mendapatkan ikan yang sangat besar. Kemudian, setelah ikan diletakkan di suatu tempat, ia masuk ke sungai untuk mandi. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya karena hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan ke dalam dapur. Kemudian ia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu. Ternyata kayu di rumahnya sudah habis. Akhirnya dia mengambil kayu bakar di bawah rumahnya. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia sangat terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tapi di tempat itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami kejadian itu, lelaki itu langsung masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan rupawan. Kemudian perempuan itu memandang laki dan sangat terpesona. Dia belum pernah melihat wanita yang sangat cantik. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak oleh perempuan itu ke dapur untuk memasak nasi biar mereka makan. Sambil menunggu nasi masak, dia diceritakan oleh perempuan itu asal-usulnya. Ternyata dia jelmaan dari ikan besar itu. Dan keping-keping uang emas yang terletak di wadah itu ternyata adalah beberapa keping sisik dari ikan besar itu. Setelah beberapa minggu, perempuan itu menyatakan bersedia menerima laki itu. Syarat laki itu harus bersumpah agar dia tidak membocorkan dari mana asal-usul istrinya. Lalu laki itu bersumpah. Dengan begitu, kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan oleh ibunya. Akibatkan anak itu bertabiat kurang baik. Setelah cukup besar, anak itu disuruh oleh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun sering dia menolak pekerjaan itu, sehingga terpaksa ibunya yang harus pergi ke ladang untuk mengantarkan nasi untuk ayahnya. Suatu hari, anak itu juga disuruh oleh ibunya untuk mengantar nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya, Samosir menolak. Akan tetapi karena terus-terusan dipaksa oleh ibunya, ia pun dengan kesal pergi dan mengantarkan nasi ke ayahnya. Di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan teman-temannya. Kemudian ia bermain sangat puas dan lupa akan tugasnya. Lalu ia pun mengantarkan nasi. Lalu setelah ia puas bermain karena begitu lapar, ia memakan nasi ayahnya yang seharusnya itu untuk ayahnya. Tapi dia menyisakan sedikit untuk ayahnya. Sementara di ladang,
Ayahnya bekerja mulai dari pagi dan sama sekali perutnya belum diisi makanan. Hari pun mulai siang. Perut ayahnya sangat lapar. Lama-lama ia begitu kesal karena sampai sekarang belum diantar makanan oleh ibunya. Sambil menunggu, ayahnya pun beristirahat sebentar. Selang beberapa saat, nampak anaknya yang datang sambil membawa makanan. Ia pun bersemangat dan menyambut anaknya. Namun, saat menerimanya, ayahnya pun sangat kesal karena ternyata nasinya itu sisa sedikit. Akhirnya ayahnya pun sangat marah pada anaknya. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi ayahnya. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukul anaknya sambil mengatakan, "Anak yang kurang ajar, tidak tahu diuntung. Betul-betul kau anak dari istri yang jelmaan ikan." Sambil menangis, anak itu pun berlari untuk pulang menemui ibunya. Saat di rumah, dia mengadukan semuanya kepada ibunya yang cercaan-cercaan ayahnya. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sangat sedih karena anaknya sudah dipukul dan dikasih cercaan-cercaan oleh ayahnya. Dan suaminya juga sudah melanggar sumpahnya itu. Lalu si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi ke bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya dan memanjat pohon kayu yang tinggi sekali. Lalu tanpa bertanya-tanya lagi, anaknya langsung berlari menuju ke bukit yang dekat rumah itu. Dan terlihat oleh ibunya, anaknya sudah memanjat ke kayu pohon yang sangat tinggi itu. Ketika dia tiba di sungai itu, dia menyambar dan disertai oleh burung yang menggigit. Sesaat kemudian, dia lompat ke dalam sungai itu. Tiba-tiba dia berubah menjadi ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun berubah menjadi banjir yang sangat besar dan disertai oleh hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai tersebut meluap kemana-mana dan Kak Tobah tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-lama, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Dan kemudian dinamakan orang-orang dengan Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Baiklah, sekian cerita dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Terima kasih. Dadah.